diberikan pada kasus kecelakaan. Kita bergeser ke Yogyakarta, pemirsa. Ini Polresta Sleman, Yogyakarta. Halo guys, selamat datang di Suara Kritis. Podcast tempat kita membongkar bukan hanya berita, tapi juga cara kita memaknainya. Aku Tanuja. Dan aku Hendra. Hari ini kita angkat satu kasus yang mengguncang Yogyakarta. Sebuah tragedi yang tidak hanya menyayat hati, tapi juga membuka luka sosial yang lebih besar. Nama Argo Eriko Avandi mendadak jadi sorotan. Mahasiswa Fakultas Hukum UGM itu tewas ditabrak BMW saat malam hari di Jalan Palagan. Tapi ini bukan sekedar kecelakaan. Yang bikin publik bereaksi keras bukan hanya soal nyawa yang hilang, tapi juga karena pelaku adalah sesama mahasiswa UGM dari Fakultas Ekonomi, anak pejabat, dan ada kabar liar tentang suap miliaran. Hari ini kita akan membedahnya dari banyak sisi, dari psikologi sosial, empati sesama mahasiswa, hingga perspektif hukum nyata. Kita kedatangan 3 narasumber keren dari Fakultas Psikologi. Hai semua, aku Anissa. Di sini aku akan bantu membahas dari sisi kognitif sosial, terutama bias negativitas yang mewarnai respon publik atas kasus ini. Aku Alia, mahasiswa psikologi juga, dan aku akan sharing bagaimana mahasiswa melihat dan merasakan tragedi ini dari dekat. Bukan hanya sebagai berita, tapi sebagai luka kolektif. Dan aku Chandra, sebagai mahasiswa psikologi akan menjelaskan dari sudut pandang hukum yang nyata. Pada Sabtu dini hari, 24 Mei 2025, tepatnya di Jalan Palagan, sebuah tragedi tak terduga terjadi. Argo, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, tengah mengendarai sepeda motor. Ia ingin memutar balik. Di waktu yang sama, sebuah mobil BMW melaju dari arah belakang dengan kecepatan yang tinggi. Tanpa sempat menghindar, tabrakan keras pun terjadi. Argo terhempas dan nyawanya pun tak tertolong. Pengemudi BMW itu adalah Cristiano Tarigan, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Setelah menabrak Argo, mobilnya masih terus melaju dan menabrak satu mobil lain yang sedang parkir. Nah, kalau dilihat dari peristiwa langsung, ini termasuk kategori kecelakaan lalu lintas. Tidak ada unsur kesengajaan, namun tidak ada niat membunuh. Tapi karena ada korban jiwa, maka konsekuensinya tetap serius secara hukum. Yang bikin publik makin geram, tak lama setelah kecelakaan, informasi sosial identitas pelaku tersebar. Katanya, ayah pelaku adalah seorang pejabat penting di perusahaan besar FIF Group. Iya, saat kami mahasiswa mendengar itu, langsung banyak yang berpikir jangan-jangan kasus ini bakal diatur supaya pelaku lolos. Padahal waktu itu proses hukum belum jelas sama sekali. Dan karena publik tahu korban dan pelaku sama-sama dari UGM, tragedi ini terasa makin personal. Bukan hanya soal nyawa yang hilang, tapi juga soal identitas, keadilan, dan ketimpangan yang terasa dekat. Beberapa hari setelah kecelakaan, publik menunggu kabar. Bagaimana proses hukumnya? Apakah pelaku akan ditahan? Apakah akan diadili? Jawabannya mulai keluar, tapi tidak membuat puas. Cristiano Tarigan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi memakai pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas. Itu artinya ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara atau denda 12 juta rupiah. Nah, pasal itu memang dipakai untuk kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian. Tapi, dari sisi publik, angka 6 tahun itu terasa sangat kecil. Dan fakta bahwa pelaku belum ditahan di awal membuat kepercayaan publik makin menurun. Kami para mahasiswa langsung ramai ngebahas ini di grup forum kampus. Banyak yang bilang, coba kalau bukan anak orang kaya, pasti udah ditahan dari kemarin-kemarin. Ada rasa nggak percaya sama sistem. Inilah awal dari spiral negativitas. Informasi netral seperti proses hukum sedang berjalan nggak dianggap. Tapi dugaan suap, anak pejabat, dan tidak ditahannya pelaku langsung dipercaya, bahkan dibesar-besarkan. Apalagi nih waktu ada kabar katanya ayah pelaku menyuap 2,5 miliar rupiah untuk menghilangkan kasus. Padahal sumbernya nggak jelas, cuma katanya dari salah satu penyidik yang nggak disebut namanya.
narasi suap itu langsung viral dan satu unggahan anonim menyebarkan ke Twitter, Instagram, TikTok, bahkan grup WhatsApp orang tua mahasiswa. Publik menuntut jangan sampai uang menutup nyawa. Media sosial langsung meledak. Tagarnya #Justice for Argo, #mahasiswa ekonomi membeli hukum dengan ekonominya viral dalam hitungan jam. Ungkapan duka, kemarahan, dan tuntutan keadilan membanjiri timeline. Tapi bukan cuma soal duka, banyak yang mempertanyakan sikap UGM. Kenapa kampus yang begitu besar dan punya banyak sumber daya tidak mengeluarkan pernyataan resmi di media sosial? Kami sebagai mahasiswa merasa terabaikan. Tidak ada ucapan bela sungkawa resmi di Instagram kampus. Itu membuat kami sedih dan marah, karena Argo juga bagian dari keluarga besar UGM. Fenomena ini masuk dalam bias negativitas, di mana publik lebih fokus pada hal negatif dan ketiadaan respon kampus, sehingga membesar-besarkan ketidakadilan dan dugaan konspirasi. Padahal kan, di balik layar, UGM sedang memberikan pendampingan hukum kepada keluarga korban agar proses ini berjalan sesuai aturan. Tapi, komunikasi ini tidak disampaikan ke publik dengan secara efektif. Nah, krisis komunikasi ini justru membuat narasi negatif semakin kuat. Masyarakat melihat diam sebagai pembiaran atau bahkan penutupan kasus. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan komunikasi dalam kasus seperti ini agar kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, kita ke Anissa nih. Kamu sebelumnya menyebut soal bias negativitas. Bisa jelaskan apa itu sebenarnya dan kenapa kasus Argo jadi contoh yang pas? Iya, tentu aja Tanuja. Bias negativitas adalah kecenderungan kita lebih memperhatikan dan mengingat hal-hal negatif daripada yang netral atau positif. Ini wajar dalam psikologi karena otak kita dirancang untuk waspada terhadap ancaman. Jadi maksudnya masyarakat lebih fokus pada kabar buruk dan hal-hal yang memicu emosi negatif. Betul, dalam kasus ini, kematian Argo dan isu dugaan suap langsung memicu reaksi emosional yang kuat. Sementara, info netral seperti proses hukum yang berjalan atau pendampingan kampus sering terabaikan. Apa efek dari bias ini kalau dibiarkan terus? Efeknya bisa fatal, masyarakat bisa kehilangan objektivitas, mudah percaya hoax, dan akhirnya menimbulkan polarisasi serta ketidakpercayaan pada institusi. Jadi bias negativitas itu bukan cuma soal perasaan, tapi juga bisa menguncang kepercayaan dan stabilitas sosial ya. Kita ke Alia sebagai sesama mahasiswa nih. Apa sih yang kamu rasakan waktu kasus ini mulai ramai? Jujur Tanja, aku merasa campur aduk. Sedih karena ada teman sekelas kita yang kehilangan nyawa, tapi juga takut karena situasinya rumit dan bikin kita ragu pada keadilan. Apakah kamu dan teman-teman mahasiswa merasa ini masalah pribadi atau hanya berita biasa? Bukan berita biasa, ini soal nyawa teman kita, dan juga soal bagaimana kita sebagai mahasiswa diperlakukan. Ada rasa solidaritas tapi juga kecemasan. Bagaimana reaksi mahasiswa di kampus, terutama soal sikap kampus yang terkesan diam? Kekecewaan besar. Banyak yang merasa kampus kurang peka. Kami berharap ada pernyataan yang jelas supaya kami merasa didengar dan dilindungi. Jadi ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kepercayaan dan rasa aman di lingkungan kampus ya. Nah, Chandra, dari sudut pandang hukum, bagaimana kasus ini sebenarnya diproses? Nah, secara hukum, ini adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Jadi, dikarenakan pasal 310 ayat 4 tentang Undang-Undang Lalu Lintas, prosesnya melibatkan penyidikan, penetapan tersangka, dan persidangan. Tapi kan publik merasa prosesnya lambat dan kurang transparan. Nah, betul. Tapi ini bukan hal yang mudah, Wak. Proses hukum memang memerlukan waktu, pengumpulan bukti, dan prosedur yang ketat. Namun, transparansi juga harus dijaga agar tidak mengganggu proses penyidikan. Bagaimana dengan isu suap yang beredar? Isu suap harus dibuktikan dengan fakta dan proses hukum. Namun tanpa bukti, itu hanya rumor yang bisa merusak nama baik pihak terkait dan mengganggu proses hukum. Jadi penting sekali menjaga objektivitas dan percaya pada proses hukum, meskipun sulit.
Kasus ini tidak hanya membawa duka bagi keluarga korban, tapi juga meninggalkan dampak psikologis yang cukup dalam untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar. Ya, Tanuja, trauma kolektif mulai muncul. Mahasiswa yang kenal argo atau yang tahu kasus ini mengalami rasa takut, cemas, dan kehilangan rasa aman di lingkungan kampusnya. Benar, aku sendiri merasa was-was setiap naik motor atau jalan malam di sekitar kampus. Banyak teman juga jadi lebih berhati-hati dan sedikit paranoid dengan keselamatan mereka. Apakah dampak psikologis ini bisa mengaruhi kegiatan belajar dan keseharian mahasiswa? Tentu, kondisi stres dan kecemasan bisa menurunkan fokus, motivasi, dan produktivitas belajar. Ini juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dalam berinteraksi sosial. Apakah ada langkah yang bisa dilakukan untuk membantu mahasiswa pulih dari trauma ini? Menurutku, dukungan psikologis dari kampus seperti konseling dan ruang diskusi sangat penting untuk membantu kami mengatasi perasaan takut dan kehilangan. Salah satu isu yang paling ramai adalah bagaimana kampus UGM merespons tragedi ini. Apa sebenarnya langkah yang sudah diambil? UGM memang sempat menjadi sorotan karena dinilai lamban dan kurang terbuka dalam memberi pernyataan resmi. Nah, menurut informasi yang kami dapat, UGM itu memberikan pendampingan hukum kepada keluarga korban agar proses hukum berjalan dengan baik dan adil. Tapi sayangnya komunikasi ini tidak sampai ke publik. Mahasiswa dan masyarakat umum merasa terabaikan dan tidak mendapat informasi yang cukup. Kurangnya komunikasi dari institusi bisa memperparah bias negativitas dan menimbulkan spekulasi negatif yang tidak perlu. Transparansi dan komunikasi efektif jadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga, terutama dalam situasi krisis seperti ini. Semoga kampus bisa belajar dari kejadian ini untuk memperbaiki sistem komunikasi dan perhatian kepada seluruh sivitas akademika. Kita masuk ke pembahasan dampak jangka panjang dari kasus ini. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil? Kasus ini membuka mata soal pentingnya keselamatan berkendara dan tanggung jawab soal mahasiswa. Dari sisi psikologi, kasus ini mengajarkan pentingnya mengelola informasi dengan bijak, supaya tidak terjebak dalam bias negativitas yang bisa memecah belah. Sebagai mahasiswa, kita harus lebih peduli satu sama lain dan mendorong kampus untuk punya sistem dukungan yang responsif. Dan dari sisi hukum, penting bagi kita semua untuk percaya pada proses hukum yang adil dan transparan tanpa prasangka dan asumsi. Kasus ini juga jadi pengingat bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka sangat dibutuhkan di setiap institusi. Semoga tragedi ini menjadi titik awal perubahan positif, bukan hanya untuk kampus tapi juga masyarakat luas. Selain dari pihak kampus dan hukum, dukungan sosial dari komunitas juga sangat penting dalam situasi seperti ini. Benar, komunitas mahasiswa keluarga korban dan masyarakat sekitar harus saling bahu-membahu untuk memberikan dukungan emosional. Kami di kampus sudah membentuk beberapa kelompok diskusi dan konseling untuk teman-teman yang terdampak secara emosional. Dukungan sosial bisa menjadi perisai penting untuk yang membantu mengurangi tekanan psikologis dan rasa cemas. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar kasus ini tidak menimbulkan luka berkepanjangan. Semoga solidaritas dan empati terus tumbuh di tengah situasi sulit ini. Kasus ini jadi pengingat keras tentang pentingnya edukasi keselamatan berlalu lintas, terutama bagi mahasiswa yang aktif berkendara. Betul, seringkali kita menganggap sepele soal protokol keselamatan dan aturan di jalan raya. Aku lihat masih banyak teman-teman yang kurang sadar pentingnya helm, kecepatan aman, dan aturan lalu lintas lainnya. Edukasi yang rutin dan tepat sasaran bisa mengubah perilaku dan mengurangi resiko kecelakaan. Selain itu, kampus juga bisa menggandeng pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk sosialisasi yang efektif. Ini bukan hanya soal keselamatan pribadi, tapi juga tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan korban di jalan. Semoga kedepannya semakin banyak program edukasi yang bisa melindungi mahasiswa dan masyarakat luas. Transparansi dalam proses hukum sangat krusial supaya masyarakat tidak mudah terjebak dalam spekulasi dan rumor. Benar, komunikasi yang jelas dan terbuka dari pihak berwenang bisa menumbuhkan rasa percaya. Proses hukum memang harus hati-hati,
tetapi tidak ada ruang untuk memberikan update yang valid dan bertanggung jawab kepada publik. Ketika komunikasi minim, bias negativitas dan informasi tidak akurat mudah berkembang. Mahasiswa juga ingin ikut serta memahami proses ini agar tidak salah kaprah dalam menilai kasus. Kampus dan aparat hukum perlu berkolaborasi dan menyampaikan informasi yang transparan dan edukatif. Dengan begitu, kita bisa sama-sama membangun iklim yang sehat dan adil. Menjelang penutupan podcast, mari kita bahas harapan dan rekomendasi untuk mencegah tragedi seperti ini terulang. Harapan utama tentu adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas di kalangan mahasiswa. Aku berharap kampus lebih aktif menyediakan fasilitas dan program edukasi keselamatan yang rutin dan menyentuh mahasiswa. Dari sisi psikologis, penting ada dukungan berkelanjutan bagi korban dan keluarga, serta edukasi soal manajemen stres dan trauma. Menurut saya, hukum itu harus ditegakkan secara konsisten dan transparan, tanpa pandang bulu, agar kepercayaan publik lebih terjaga. Kolaborasi antara kampus, aparat hukum, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Semoga tragedi ini jadi momentum untuk perubahan yang lebih baik di masa depan. Kita sudah sampai di penghujung episode ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan Satu Malam di Palagan. Kasus ini mengingatkan kita semua akan pentingnya keselamatan, empati, dan keadilan. Semoga kita bisa belajar dari bias negativitas agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dan sebagai mahasiswa, mari kita jaga satu sama lain dan berkontribusi positif di lingkungan kampus. Percayalah pada proses hukum dan mari dukung tegaknya keadilan yang transparan. Terima kasih juga untuk narasumber kita yang sudah berbagi perspektif berharga hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga keselamatan dan terus sebarkan kebaikan.